Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Jumpa lagi ya dalam Bina Iman Online Paroki Katedral Samarinda. Salam misioner. Adik-adik semuanya, bagaimana kabar kita hari ini? Tentu sehat, semangat, dan sungguh luar biasa. Maka mari bersama-sama dengan semangat penuh ceria kita mengikuti kegiatan Bina Iman ini dengan penuh syukur. Selamat mengikuti. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, syukur dan terima kasih karena Engkau telah berkenan mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada kami. Buatlah kami agar dapat semakin beriman dan menjadi saksi-saksi-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu, lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga, dan ia memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi." Selamat jumpa kembali dengan saya, Pastor Cornel CP. Semoga selalu berada dalam keadaan sehat dan bahagia. Bahan renungan diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 24 sampai dengan 35. Dalam sabda Injil kita mendengarkan, Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai roti hidup. Dan barang siapa datang kepadanya tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadanya tidak akan haus lagi.
intinya ialah bahwa Yesus sebagai roti yang hidup yang dapat mengantar manusia kepada hidup yang kekal. Dalam menjalankan tugas dan karyanya, Tuhan Yesus diikuti oleh banyak orang dan bermacam-macam motivasi orang mau mengikuti Tuhan Yesus. Ada yang memang dengan rindu sekali untuk mendengar pengajaran Tuhan Yesus yang sangat meneguhkan kehidupan iman mereka. Ada yang ingin mendapat kesembuhan dari segala penyakit yang mereka derita dari Tuhan Yesus. Kemudian ternyata bahwa tidak sedikit ada orang yang datang mengikuti Yesus hanya untuk mendapat makanan atau roti dari Yesus. Dan kali ini kita mendengarkan Tuhan Yesus menjernihkan pandangan orang-orang yang mau mengikutinya hanya untuk mendapatkan makanan. Dalam kehidupan kita sehari-hari tidak bisa dipungkiri bahwa kita membutuhkan makanan dan minuman. Kita membutuhkan apa yang disebut dengan sandang, pangan, dan papan, dan segala hal lainnya. Dan Yesus pun tidak melarang untuk mendapatkan itu. Tetapi Tuhan Yesus tetap mengingatkan bahwa semuanya itu tidak bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Artinya hanya bisa untuk hidup di dunia ini saja. Tidak ada satupun yang dapat kita bawa sewaktu kita menghadap Bapa. Yang dapat kita bawa adalah isi dan mutu kehidupan iman kita. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita diajak untuk mengusahakan hidup rohani kita yang dalam bentuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk memperoleh makanan yang sampai kepada hidup yang kekal? Tuhan Yesus sendiri menjawab, makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal yaitu melakukan kehendak Allah, yakni percaya pada Dia yang telah diutusnya ke dunia. Percaya di sini berarti mau mendengarkan sabdanya, menyerahkan hidup kepadanya, dan tekun melaksanakan sabdanya itu di dalam kehidupan sehari-hari. Konkretnya ialah bahwa untuk mencapai kepada hidup yang kekal itu, memperoleh hidup yang kekal itu, orang harus juga mau mengubah diri, menyesal, dan bertobat. Mengubah diri seperti dikatakan oleh Paulus dalam bacaan kedua suratnya kepada jemaat di Efesus, yaitu kita harus menanggalkan manusia lama kita, misalnya kebencian, dendam, iri hati, malas, kikir, dan sebagainya. Sikap hidup itu harus diubah dengan mengenakan manusia yang baru, yaitu hidup dalam kasih, sukacita, kedamaian, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, dan kesetiaan. Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai roti yang hidup yang dapat mengantar orang kepada hidup yang kekal. Dan semoga kita semakin berani untuk menyatukan hidup kita dengan Kristus itu. Dan kita dengan tekun menghayati semangat perayaan Ekaristi yang kita hadiri. Kita diajak untuk tekun, sungguh-sungguh meresapkan perayaan Ekaristi itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itulah yang dapat mengantar kita kepada hidup yang kekal. Semoga demikian, Tuhan memberkati kita. Amin.
penghujung kegiatan via online kita. Nah, maka kita sebagai sahabat-sahabat cilik Yesus, mari kita bersyukur kepada Tuhan dan mari kita senantiasa hidup bersama Roh Kudus supaya kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dituntun, diarahkan untuk senantiasa hidup dalam kebenaran. Adik-adik semuanya, mari kita sekarang bersama-sama mohon berkat Tuhan untuk mewujud nyatakan bahwa hidup kita senantiasa dilindungi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, syukur dan terima kasih karena Engkau telah mengutuskan Roh Kudus untuk mengajar, menghibur, dan membimbing kami. Bantulah kami agar dapat mengikuti kebimbingan-Mu. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Hidup kita selanjutnya dalam tugas-tugas kita teristimewa dalam belajar, kita tetap dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Kita dijauhkan dari virus corona, kita dijauhkan dari aneka macam tawaran-tawaran yang membuat kita tersesat. Kita senantiasa diberkati oleh Tuhan untuk menikmati hidup dalam Roh Kudus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, via online kita sudah selesai.